Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu di salah satu dari rumah Allah di Kampung Timur dalam rangka untuk mengkaji sedikit dari ilmu agama yang kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang bisa diterapkan, dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kajian ini aslinya adalah di Masjid Istiqlal, tapi waktu koordinasi dengan Istiqlal kata DKM sebaiknya gak usah kajian dulu, mempertimbangkan sudah beberapa orang jatuh di jalanan di sekitar Masjid Istiqlal karena lubangnya sekarang membesar. Imam masjid juga sudah jatuh katanya sama anak-anaknya, dan khawatirnya nanti ummahat kalau kita adakan kajian pun bisa jatuh. Jadi sementara pindah tempat dulu ya. Sampai Allah takdirkan mungkin kita tetap akan di sini ataukah pindah nanti kembali ke sana bila jalanannya sudah bagus. Kita masih dalam pembahasan buku para tabi'in. Saya kira mungkin teman-teman sebagian sudah punya. Dan waktu kurang lebih tanggal 3 atau 2 Juli yang lalu terakhir kita bahas buku ini di Masjid Istiqlal, kemudian PPKM, dan kemudian dilanjutkan di online di channel YouTube dan Facebook saya. Kita akhirnya sampai pada cerita yang ke-30. Cuma kalau nggak salah ini cerita sudah pernah direkam, tapi tadi saya cari-cari di YouTube kok nggak ketemu. Jadi untuk sementara yang 30 dan 31 saya lompat dulu. Sekarang langsung ke kisah ke-32. Kenapa saya lompat ke 32? Salah satu alasannya adalah karena kisah orang ini, tabi'in ini, salah satu kisah yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu kisah Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah yang menolong kaum muhajirin gelombang pertama dan kedua yang berangkat ke negerinya. Sebelumnya saya tanya dulu, adakah dari teman-teman yang ngikuti kajiannya secara online sampai selesai, sampai hari ini? Ada? Online-nya diikutin terus? Saya kasih hadiah kalau ada. Nggak ada ya? Kecuali kameramen ya. Karena gimana mau kajian kalau nggak ada kameramen? Ini kameramen. Halaman 278, kisah Raja Najasyi. Nama aslinya adalah Ashamah. Bapaknya bernama Abjar, sehingga dia dinamakan Ashamah bin Abjar atau lebih dikenal dengan nama Najasyi. Najasyi itu sebenarnya bukan nama asli. Itu seperti Fir'aun, itu gelar raja. Ya, Fir'aun juga bukan cuma satu orang yang tenggelam di laut. Sebagaimana Najasyi itu adalah gelar raja Ethiopia atau Habasyah di zaman dahulu. Tapi yang paling dikenal adalah Najasyi yang satu ini. Tokoh kita kali ini adalah seorang tabi'in, jika dia termasuk dari kalangan tabi'in, atau dia seorang sahabat jika terhitung sahabat. Maksud penulis di sini, sebagian ulama ada yang mengatakan Najasyi ini golongan sahabat.
Kenapa? Karena dia hidup satu zaman dengan Nabi, bahkan surat menyurat dengan Nabi. Bahkan yang menolong kaum muhajirin adalah dia sendiri. Ya, Nabi dalam keadaan masih hidup di kota Mekah. Hanya saja sampai akhir wafatnya dia tidak sempat tatap muka dengan Nabi, cuma sempat surat menyurat saja. Maka di antara para ulama ada yang menghukumi dia sebagai salah satu sahabat. Sebagian yang lain mengatakan sahabat itu harus tatap muka meskipun matanya buta. Seperti Abdullah bin Maktum, itu kan buta. Jadi dia tidak pernah lihat wajah Nabi, tapi mukanya dengan muka Nabi pernah tatap muka. Ini baru dikatakan seorang sahabat Nabi. Sehingga sebagian ulama ada yang menghukumi Najasyi ini hanya tabi'in. Nah, makanya di sini disebutkan di awal tadi, An-Najasyi ini adalah tabi'in jika memang dia tabi'in, dan dia adalah sahabat jika memang dia sahabat, dan Allah lebih tahu apakah dia tabi'in ataukah dia sahabat. Dia telah mengirim surat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul juga mengirim surat kepadanya. Ketika dia meninggal, Rasulullah mensolatinya dengan salat ghaib, padahal beliau belum pernah salat ghaib untuk selain orang ini. Namanya adalah Ashamah bin Abjar, dikenal dengan Najasyi. Ayahanda Ashamah adalah Raja Habasyah atau Ethiopia, dan dia tidak punya anak kecuali si Ashamah ini. Pada suatu hari pembesar Habasyah berkata, raja kita nggak punya anak kecuali bocah ini. Jika nanti raja mati, berarti bocah inilah penggantinya, dan kita nggak mau. Bagaimana kalau kita bunuh aja raja yang sekarang, lalu kita angkat saudaranya sebagai penggantinya, karena dia kan punya 12 anak. Demikianlah setan terus-menerus membisikkan kejahatan kepada mereka, sampai akhirnya mereka betul-betul bunuh rajanya ini, kemudian menobatkan saudara laki-lakinya sebagai pengganti. Ashamah tumbuh di bawah perlindungan pamannya sampai tampak kecerdasan, semangat, fasihnya perkataan, kepribadian yang terpuji, sehingga dia merasa kagum dan mengutamakan Ashamah daripada anak-anaknya. Kemudian setan kembali membisikkan kejahatan kepada para pembesar Habasyah, sehingga di antara mereka ada yang berkata, demi Allah, kita takut kalau nantinya Ashamah ini bisa jadi raja. Kalau dia jadi raja, dia bisa membalaskan kematian bapaknya untuk kita semua. Nanti kita dibunuhnya. Maka orang-orang itu berkata kepada raja yang merupakan saudara kandung yang sudah dibunuh. Mereka bilang, wahai raja, kami nggak bisa tenang hidup kecuali engkau membunuh Ashamah dan engkau mengusirnya dari hadapan kami. Sekarang dia telah tumbuh dewasa. Kami takut nanti dia balas dendam atas kematian ayahnya dan membunuh kita semua. Maka sang raja berkata, kalian ini memang sejelek-jelek kaum. Kalian bunuh bapaknya, sekarang kalian minta aku bunuh anaknya. Maka mereka bilang, gini aja sudah, gimana kalau kita usir? Maka dengan berat hati akhirnya sang raja mau menuruti kemauan mereka dan mengusir Najasyi kecil ini, atau Najasyi remaja. Tidak lama setelah pengasingan Najasyi, terjadilah sesuatu yang tidak disangka-sangka. Langit gelap gulita tertutup awan, guntur menggelegar hebat, dan kilat menyambar sang raja hingga akhirnya si raja meninggal dunia. Maka pembesar Habasyah memilih salah satu di antara anak-anaknya raja, tapi nggak ada yang pantas jadi raja. Dan mereka kira khawatir, tambah khawatir karena negara tetangga ingin mengambil Habasyah, mau dijajah. Maka di antara mereka ada yang berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang sanggup untuk menyelamatkan kita semua kecuali pemuda yang sudah kita usir. Maksudnya siapa? Najasyi. Kalau kita ingin Habasyah aman damai, kita cari lagi Najasyi dan kita kembalikan dia kepada tata asli. Singkat kata, Habasyah kembali dipimpin oleh Najasyi,
Najasyi memimpin dengan arif dan bijaksana. Dia menjadikan negerinya tenang dan damai, dan Habasyah menjadi negeri yang adil lagi makmur. Tidak lama setelah Najasyi menduduki kursi kerajaan, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama yang berisi petunjuk, dan orang masuk Islam satu demi satu. Orang-orang kafir Quraisy melancarkan siksaan kepada orang-orang yang masuk Islam, sehingga tatkala kota Makkah menjadi sempit bagi mereka dan penindasan serta siksaan menjadi jadi, maka Nabi SAW berkata kepada mereka. Hadisnya saya baca yang bagian catatan kaki. Nabi SAW mengatakan, Inna bi ardil Habasyah malikan la yuzlamu ahadun indahu falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farja wa makhrajan mimma antum fi. Nabi bilang, di Habasyah itu ada raja yang tidak seorang pun terzolimi di sisinya. Maka berangkatlah kalian hingga Allah menjadikan kemudahan dan jalan keluar dari keadaan yang menimpa kalian. Ya, saya ceritakan dulu sedikit teman-teman. Ringkasnya Nabi diutus. Nabi dakwah pertama diam-diam, sembunyi-sembunyi. Lama-lama dakwahnya terang-terangan. Dari keluarga geser ke teman. Semakin lama semakin banyak yang masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy melihat orang-orang masuk Islam, strategi pertama adalah hasutan. Menghasut sana sini. Itu Muhammad tuh penyihir, itu penyair. Jangan didengerin tuh omongannya. Hasutan-hasutan ini tidak menambah kecuali orang-orang semakin berbondong-bondong masuk Islam. Maka strategi kedua adalah siksa teman-temannya. Kalau nggak bisa dihasut, yang masuk-masuk Islam ini disiksain aja. Di antara yang disiksa adalah Bilal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kayak digulung pakai tikar, lalu kayak dibuat kambing guling, dibakar dari bawah. Yang melakukan itu pamannya sendiri, supaya dia tinggalkan agamanya Muhammad. Nah, siksaan-siksaan ini ya akhirnya membuat sebagian sahabat Nabi merasa sempit dada, si malakama begitu. Kalau masuk Islam disiksa, tapi kalau tinggalkan Islam masalahnya kita meyakini kebenaran. Ya. Sampai akhirnya Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berangkat hijrah. Dan hijrah yang pertama perlu dicatat bukan ke Madinah. Hijrah yang pertama itu adalah ke Habasyah. Habasyah itu apa kalau di zaman sekarang? Jawabannya Ethiopia. Ada juga yang bilang Eritrea. Ya, Ethiopia atau Eritrea. Singkat kata, kita lanjutkan ke bukunya. Sekelompok sahabat berhijrah ke Habasyah untuk pertama kalinya. Jumlahnya 80 orang, baik laki-laki maupun wanita. Hanya saja sebagian ulama ada yang mengatakan sebenarnya ini kloter 2-nya. Kloter 1-nya itu 12 dulu. 12 orang nunggu-nunggu, akhirnya dapat kabar bahwa mereka di sana disambut dengan baik. Baru berangkat berapa? 80-an ini. Kalau di buku ini ditulis jumlahnya 80 orang kloter pertama. Ya, wallahu alam yang benar ini adalah kloter 2, kloter pertamanya itu 12. Setelah sampai, mereka merasa aman dan tentram. Akan tetapi orang-orang Quraisy mengetahui ternyata banyak orang Muslim hilang begitu dari Mekah. Nah, ibaratnya kita ini satu kampung di sini kan. Terus mulai lihat mana si anu, kok nggak pernah kelihatan lagi. Orang curiga. Ya. Maka ada yang bilang, oh mereka sudah pergi hijrah ke Habasyah. Maka orang-orang Quraisy bikin rapat. Di dalam rapat itu mereka putuskan mengutus 2 orang untuk ngejar ke Habasyah.
Mereka mengutus 2 orang pilihan yang berpengalaman dan cerdas, yaitu Amr ibn al-As yang nantinya jadi sahabat Nabi, dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Strateginya 2 orang ini berangkat ke Habasyah sambil bawa hadiah macam-macam. Hadiah-hadiah ini nanti mau diberikan kepada 2 orang, Raja Najasyi sama sekelompok penasehatnya Najasyi. Setelah sampai di Habasyah, yang pertama ditemui bukan Najasyinya, tapi pembesar-pembesarnya Habasyah dulu, ya, menteri-menterinya lah. Mereka kasih hadiah-hadiah itu sambil minta tolong para pembesar, kami ini kesini mau ngejar saudara-saudara kami yang kemari. Besok kalau kami sudah dipertemukan dengan Najasyi, kami minta tolong nanti kalau kami minta saudara-saudara kami dikembalikan ke kami, kalian dukung ya. Strateginya ngasih apa dulu? Ngasih sogokan gitu. Ya. Singkat kata, Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah akhirnya bertemu dengan Najasyi. Mereka berdua sujud kepada Najasyi seolah-olah mereka ini adalah hambanya Najasyi. Raja Najasyi menyambut mereka dengan sambutan yang baik. Mereka serahkan hadiah-hadiah dari Mekah kepada sang raja sambil menyampaikan salam pembesar Mekah, yaitu Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan ini nantinya juga akhirnya masuk Islam. Akhirnya juga menjadi sahabat Nabi. Tapi di masa itu dia adalah pembesarnya Mekah yang justru menjadi otak untuk menyiksa para sahabat Nabi. Mereka bilang begini, wahai raja, kami kemari karena ada beberapa orang bodoh dari negeri kami menyusup ke negeri Anda. Mereka meninggalkan agama kami, tapi juga nggak masuk agama Anda. Mereka datang dengan agama baru. Kami tidak tahu secara persis, ya, dan Anda pun tidak tahu secara persis agama itu. Nah, kami kemari karena kami diutus oleh para pembesar kaum kami untuk menemui Anda sebagai raja di sini, supaya Anda berkenan kembalikan orang-orang bodoh ini kepada kami. Karena kami lebih tahu apa yang akan mereka lakukan dengan agama baru mereka itu. Najasyi memandang ke arah pembesar-pembesarnya yang sudah diapain tadi? Sudah disogok. Gimana? Ya, kata raja, gimana? Mereka bilang, wahai raja, sesungguhnya kita tidak akan tinggal diam dengan agama baru. Agama kita Nasrani, enak aja kalau ada orang bikin agama baru dan menyebarkannya di sini. Ya, jadi baiknya pulangin aja orang-orang itu kepada saudara-saudaranya yang berdua ini. Ya, kenapa para pembesar ini ngomong begitu? Salah satunya adalah karena sudah dapat hadiah. Ya. Tapi ternyata Najasyi berkata begini, demi Allah, saya tidak akan merahkan mereka sampai aku dengar dulu dari mereka apa yang mereka yakini. Kalau benar kejahatan, saya kembalikan mereka kepada kalian. Kalau ternyata kebaikan, saya akan lindungi. Kemudian dia meneruskan kata-katanya, sesungguhnya aku tidak pernah melupakan anugerah Allah kepadaku. Sesungguhnya Allah telah mengembalikanku ke negeri asalku dan melindungiku dari tipu daya orang-orang yang dulu bunuh bapakku, lalu aku diusir, diasingkan. Belakangan akhirnya mereka juga yang jemput aku kemari. Dia masih ingat kisah kecilnya dulu. Masa iya ada orang rame-rame kemari, kok kisahnya mirip-mirip aku, lalu aku cuma dengar dari kalian berdua ditambah pembesar yang ini, lalu kubiarkan mereka pulang begitu saja? Nggak bisa, saya harus dengar dari mereka. Maka Najasyi memanggil orang-orang Islam, maksudnya para rombongan muhajirin, untuk bertemu dengan kaumnya, sehingga orang-orang Islam merasa takut dan sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain. Maksudnya gini, coba panggil rombongannya itu. Nah, yang mau dipanggil ini
rombongan Muhajir ini kemudian jadi takut. Duh, nanti kita ngomong apa ya? Najasyi ini kan Nasrani. Kalau kita bilang kita punya nabi baru, takutnya kita diusir. Tapi kalau kita tidak ngomong jujur apa adanya, berarti kita bohong. Ya. Kita ngomong apa ya? Berundinglah para Muhajirin ini sampai di antara mereka bersepakat, pokoknya kita akan jawab dengan apa yang difirmankan Allah dalam kitabnya, dan kita kabarkan apa yang disampaikan Nabi kita. Maksudnya apa adanya aja. Ya, ini pelajaran bagi kita tentang kejujuran. Kejujuran meskipun dalam keadaan sempit. Ya. Kemudian mereka akhirnya pergi menghadap raja. Setelah sampai di hadapan raja, mereka dapati sudah ada dua orang ini. Ini nih yang bikin kita lari kemarin nih. Ya. Si Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka dapati juga para pembesar dan pendeta duduk di kanan dan kiri raja sambil pakai serban dan membuka Injil. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada raja dengan salam penghormatannya orang Islam. Tapi mereka tidak mau sujud, malah langsung duduk. Maka Amr bin As mulai menghasut. Langsung duduk, sujud dulu sama raja. Kenapa kalian gak sujud? Maka mereka mengatakan, kami tidak bisa sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya. Tapi kita lihat ya, orang-orang licik itu pintar-pintar ya, supaya maksudnya orang-orang ini jatuh duluan di hadapan Najasyi, maka dihasut seperti itu. Ya, kenapa kalian gak sujud sama raja? Mendengar jawaban, kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah, maka raja jadi kaget. Kata raja, agama apa kalian ini? Apa agama yang membuat kalian meninggalkan agama kaum kalian yang dua orang ini, tapi tidak juga mengikuti agama kami Nasrani? Maka juru bicara yang sudah ditunjuk, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ini saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dua saudara kandung yang sudah duluan masuk Islam. Siapa teman-teman? Sahabat pemuda yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, dan saudaranya Ja'far. Sedangkan bapaknya sampai wafatnya tidak masuk Islam. Ja'far yang menjadi juru bicara mulai menjawab, menjelaskan, wahai raja, sesungguhnya kami ini tidaklah mengadakan agama kami. Kami nggak bikin-bikin sendiri. Kami didatangi oleh utusan Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia membawa agama petunjuk dan agama yang hak, mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Kami dulu adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala. Kami putuskan silaturahim. Kami makan bangkai, gemar berbuat maksiat. Kami menyakiti tetangga. Yang kuat menindas yang lemah. Begitulah dulu kami. Sampai akhirnya Allah mengutus seorang Rasul dari kami sendiri, yang kami kenal nasabnya, jujurnya, amanahnya, dan sucinya dirinya. Beliau menyuruh kami kepada Allah untuk menyembah dan mengesahkannya. Beliau perintahkan kami menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Menyuruh kami meninggalkan apa yang kami sembah berupa batu dan arca. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari yang diharamkan, menjaga pertumpahan darah. Beliau larang kami berbuat maksiat. Beliau larang kami berkata dusta dan memakan harta anak yatim. Maka kami pun membenarkannya. Kami imani risalahnya, kami ikuti dia. Kami sembah Allah, kami haramkan yang dia haramkan, kami halalkan apa yang dihalalkan. Tapi kaum kami ini, salah duanya orang dua ini, mereka ini justru memusuhi kami dan menyiksa kami, memaksa kami agar kami kembali kepada agama yang dahulu, menyembah berhala. Dan mereka menekan kami, berbuat semena-mena terhadap kami, mempersempit gerak kami dan menghalangi kami dari agama kami yang sekarang ini, sehingga akhirnya kami terpaksa lari kemari.
Dan kami pilih Tuhan Anda sebagai raja karena kami berharap agar tidak dizalimi di sisi Anda. Maka ya, pelajaran dulu. Pelajaran dari perkataan Ja'far ini adalah demikian seseorang atau kita semua selayaknya lebih memilih mempertahankan agama dan mengorbankan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, orang di zaman dulu sampai terusir dari tanahnya sendiri. Ibaratnya ya kalau zaman sekarang, ini kampung-kampungnya, itu rumah-rumahnya, tanah-tanahnya, tapi terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena di sini disiksa orang, dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Kalau di zaman kita insya Allah tidak adalah seperti itu. Tapi paling banter. Antum kerjanya riba, lalu antum harus meninggalkan pekerjaan antum itu. Enggak ada yang siksa, enggak ada yang maksa, supaya menyelamatkan agama. Nah, itu contoh. Kita lanjutkan. Najasyi tanya, coba apa kamu punya sesuatu yang dibawa Rasulmu yang tadi itu, yang Muhammad itu? Maka Ja'far bilang, iya ada. Coba bacakan. Maka Ja'far membaca surat yang ada koneksi antara agamanya Muhammad dengan agamanya Najasyi. Agamanya Muhammad apa? Agamanya Najasyi. Nah, apa kira-kira surat yang punya koneksi? Surat Maryam. Ya. Maka dibacakanlah firman Allah. Wadhkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya qala kadzalika qala rabbiki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya fa ajaa'a al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Firman Allah, ceritakanlah wahai Rasul kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di timur yang dia pasang tabir untuk melindungi dirinya dari pandangan mereka. Lalu kami mengutus roh kami yaitu Jibril kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada yang maha pengasih jika kamu orang bertakwa. Jibril berkata, aku ini utusan Tuhan untuk memberitahu kepada kamu, memberimu seorang laki-laki, anak laki-laki yang suci. Maryam bertanya, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Padahal aku tidak pernah disentuh manusia dan aku juga bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, itu adalah mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandung Isa, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu dia berkata, aduhai, alangkah baiknya jika aku mati saja sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah darinya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surat Maryam ayat 16-24. Bagian-bagian ini dibacakan oleh Ja'far di hadapan Najasyi yang beragama Nasrani. Apa yang terjadi? Najasyi menangis hingga jenggotnya basah dengan air mata. Demikian juga para pendeta yang tadi sudah disogok itu.
Mereka semua menangis hingga lembaran-lembaran Injil yang mereka bawa basah dengan air mata. Maka Raja Najasyi melihat ke arah Amr ibn As dan Ubaidillah bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia melihat kedua orang ini, lalu dia berkata, sesungguhnya apa yang sudah dibacakan tadi, yaitu surat Maryam tadi itu dibacakan Ja'far, itu pasti keluar dari sumber yang satu, dengan sumber yang sama dari apa yang dibawakan oleh Isa. Maksudnya siapa? Allah Ta'ala. Apa yang dibacakan Ja'far dengan yang kami dengar dari firman-Nya Isa, dari wahyu yang dibawa oleh Isa, kami yakin bahwa ini pasti keluarnya dari sumber yang sama, yaitu Allah Ta'ala. Maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian berdua. Silakan kalian pulang. Amr ibn As, Najasyi kemudian pergi meninggalkan majelis. Setelah dia putuskan, pokoknya orang-orang yang dari Mekah ini pokoknya tinggal di sini, kalian pulang. Amr ibn As jadi murka, jengkel. Maka dia berkata kepada Abdullah, demi Allah, besok pokoknya kita akan kembali lagi ketemu dengan Najasyi, dan aku akan bocorkan kepada dia rahasia yang aku yakin akan membuat orang-orang jadi musnah, dibawa kepada kita. Ya. Maka kawannya yaitu Abdullah berkata, nggak usahlah. Bagaimanapun ini kan saudara-saudara kita juga. Ya biarkanlah mereka sudah. Kita pulang aja. Maka Amr bin As mengatakan, nggak bisa. Pokoknya besok kita akan kasih tahu si Najasyi bahwa mereka ini punya keyakinan sesuatu tentang Isa, bahwa Isa itu sebenarnya cuman hamba. Maksudnya gini teman-teman. Maksudnya gini. Ini kan disuruh, udah kalian pulang. Ini orang Mekah ini pokoknya tinggal sini. Yang ini ngamuk, oh nggak bisa. Pokoknya besok kita kasih tahu bahwa ini kan Najasyi Nasrani. Nasrani ini kan keyakinannya, menurut mereka Isa itu adalah anak Tuhan. Sedangkan orang-orang Mekah ini, orang-orang Islam ini, keyakinannya Isa itu apanya Tuhan? Hamba biasa dan utusan Allah. Nah, Najasyi belum tahu itu. Maksudnya Amr ini besok kita kasih tahu, kita bocorkan, biar Najasyi ini akhirnya marah sama mereka, nanti mereka dipulangin begitu. Ya. Singkat kata, ketemu lagi si Abdullah dengan Najasyi. Ya. Maka dibocorkanlah tentang keyakinan orang Islam tentang Isa. Maka Najasyi panggil mereka. Di buku yang kita baca sudah di halaman 286 paling atas. Najasyi panggil orang-orang Islam ini dan dia tanya, apa yang kalian bilang tentang Isa? Kesepakatan kemarin apa? Pokoknya apapun yang dia tanya kita jawab apa adanya. Ja'far bilang, kami mengatakan seperti apa yang telah datang dari Nabi kami Muhammad yang di Mekah. Najasyi tanya, memangnya dia ngomong apa tentang Isa? Maka Ja'far bilang, Nabi kami berkata, Isa adalah hamba Allah. Dia adalah utusannya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang suci. Dah, dia bukan anak Tuhan, dia bukan Tuhan, dia bukan satu dari tiga seperti yang kalian yakini. Kurang lebih begitu. Maka Najasyi kemudian ngomong begini, demi Allah, Isa tidaklah keluar dari apa yang kalian katakan sedikit pun. Maksudnya cocok. Betul, itu yang kalian ngomong sama dengan yang saya yakini. Mendengar perkataan Najasyi yang barusan ini, para pendetanya ini saling pandang-pandang. Tadi raja ngomong apa? Ya kan rajanya ngomong apa? Isa seperti yang Nabimu katakan. Pendeta-pendeta yang hadir di kanan kiri ini, ya mereka bilang, kok nggak sama? Nggak sama keyakinan kita Nasrani dengan si raja ini.
Mereka pun saling berpandang dan saling berbisik satu sama yang lain karena mereka mengingkari apa yang dikatakan Najasyi. Ya. Maka Najasyi pun memandangi mereka sambil berkata, meskipun kalian mengingkari. Ya, karena keyakinan Najasyi memang adalah Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Tuhan. Ya. Dan di zaman sekarang Nasrani yang seperti itu masih ada. Saya ketemu di Puskip. Saya lagi ganti kunci, ada kunci hilang, ya, bikin duplikat. Lagi pegang iPad gitu. Ya. Gini. Gak lama ada mbak-mbak 2 orang datang. Dia tanya, "Mas, suka membaca ya?" Ya. Saya bilang, "Maksudnya Mbak? Kenapa Mbak?" "Masnya suka membaca?" "Nah, iya." "Oh iya, saya perhatikan dari tadi buka-buka Facebook kayaknya ya." "Iya, kenapa emangnya?" Terus dia kasih saya flyer gitu. "Ini kalau masnya mungkin bisa buka-buka situs kami, jw.com. Nah, jw.org kalau nggak salah." Saya buka, JW itu ternyata kepanjangannya adalah Jehovah Witness, kesaksian Yehuwa. Saya tanya, "Ini apa? Agama ya?" "Iya, agama." "Apa ini agama?" "Agama Nasrani." "Bedanya dengan Advent, Katolik, terus Protestan, itu apa bedanya?" Dia bilang, "Kalau yang lain keyakinannya adalah Isa itu Tuhan. Kalau kami, Isa itu Nabi." Salafi berarti. Salafinya Nasrani. Karena masih murni begitu. Ya. Tapi saya bilang saya Muslim dan saya tidak mungkin mengikuti agama Anda, meskipun kita mungkin mirip-mirip. Isa adalah utusan Allah, tapi pasti ada perbedaan. Tapi yang nggak apa-apa, saya hargai, kan dikasih pamflet. Ya udah. Ya. Pergi gitu. Azan dulu. Azan nanti insya Allah saya selesaikan sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Najasyi setelah mendengar soal Isa. Saya lanjutkan sedikit sampai habis ceritanya. Najasyi tanya, "Apa pendapat kalian tentang Isa?" Orang Muslim bilang, "Hamba Allah, bukan anak Tuhan." Maka Najasyi mengatakan, "Iya, sama, cocok berarti." Pendeta-pendeta di sekitarnya berkata, "Enggak sama kita." Ya, gumaman mereka itu terdengar di Najasyi, sehingga Najasyi nambahin, "Meskipun kalian nggak suka, meskipun kalian mengingkari, ini keyakinan saya." Kita lanjutkan. Kemudian Najasyi berkata kepada Ja'far dan orang-orang yang bersamanya, "Pergilah. Pokoknya mulai hari ini kalian semua aman di negeriku. Siapa yang berani menyakiti kalian akan rugi. Siapa yang berani menyakiti kalian akan rugi. Sekalipun aku diberi gunung emas, aku tidak akan menyakiti salah seorang dari kalian." Kemudian Najasyi ngomong kepada pengawalnya, ya, hadiah yang kemarin itu yang dibawa 2 orang ini, si Amr sama Abdullah, kembalikan. Kita nggak butuh. Allah tidak minta uang sogokan dariku saat Allah mengembalikan aku ke kerajaan ini setelah dulu diasingkan, dibuang. Bapakku dibunuh, aku dikembalikan juga pakai sogokan. Ya, sehingga aku perlu mengambil uang sogokan setelah mendapatkan kekuasaan ini. Saya nggak perlu. Dan dia juga tidak akan menaati manusia terkait urusanku, sehingga aku perlu menaati mereka terkait urusannya. Setelah kejadian itu, ya, Amrnya pulang, Abdullah pulang ke Mekah. Orang Islam tinggal di Habasyah dengan tenang, tapi jadi masalah baru. Gara-gara omongannya cocok gitu. Masalah barunya adalah para pendeta nyebarkan ke orang-orang, raja kita meninggalkan agama kita dan mengikuti agamanya orang-orang Mekah itu. Ya. Mereka mengajak masyarakat untuk ramai-ramai menurunkan si raja. Apa namanya kalau diturunkan rajanya itu? Dikudeta. Ya.
Mereka mendirikan perkumpulan untuk menurunkan Najasyi dari kerajaan. Setelah raja mendengar demikian, ya, ada desas-desus demikian, maka Najasyi menulis surat kepada Ja'far dan para sahabatnya untuk mengabarkan hal itu. Kemudian menyiapkan sebuah perahu bagi mereka. Dia bilang begini, naiklah kalian di perahu ini, bersiaplah apapun yang terjadi denganku. Maksudnya takutnya kalau aku kalah, kalian juga diserang nanti. Karena kan kalian ini hidup di sini kan keamanannya dijamin olehku. Nah, katanya gini, kalian naik perahu ini. Jika aku kalah, segera berangkat ke tempat yang kalian inginkan. Tapi jika ternyata aku menang, maka di sini saja. Gak usah kemana-mana. Tapi maksudnya apa? Siap-siap dari sekarang. Maka Najasyi setelah itu mengambil sehelai kertas dari kulit rusa. Lalu di kulit rusa ini dia tulis begini. Di kulit rusa itu dia tulis, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul terakhirnya. Berarti Najasyi sekarang jadi apa? Islam. Aku juga bersaksi bahwasanya Isa hanyalah hamba dan rohnya, roh ciptaan Allah. Dia hanya rasul. Dia adalah kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, bukan anak Tuhan. Ditulis di kertas. Lalu kertas ini digulung, digantung di dadanya. Ya, anggaplah mungkin dikasih tali, ditaruh di dada. Lalu dia pakai kiba. Di sini ditulis kiba. Kiba itu artinya pakaian jaket luar. Apa kalau kita bilang sekarang? Mantelnya gitu. Habis pakai jubahnya, dia pakai mantelnya, sehingga kulit rusanya itu ada di mana? Di dalam, tidak kelihatan. Kemudian Najasyi berangkat menuju rakyatnya yang sudah mau kudeta ini. Tatkala sampai di hadapan mereka, Najasyi tanya, wahai rakyat Habasyah, apa yang kalian lihat dariku? Mereka bilang, engkau raja bijaksana yang kami tahu selama ini. Ditanya lagi, lalu kenapa kalian sekarang mau kudeta? Apa yang bikin kalian gak suka sama saya lagi? Maka mereka mengatakan, kami dengar kamu telah meninggalkan agama kami. Dan kami dengar kamu bilang bahwa Isa itu hamba, bukan anak Tuhan. Kan keyakinan kita selama ini adalah anak Tuhan. Ya. Jadi kita sudah nggak sama, beda manhaj, beda agama malah. Ya. Maka Najasyi berkata, sekarang saya tanya, apa yang kalian katakan tentang Isa? Menurut kalian Isa itu siapa? Maka orang-orang yang mukudeta ini bilang, dia itu anak Tuhan. Maka Najasyi meletakkan tangannya di dadanya, yang di situ ada apa tadi? Ada kulit rusa. Sambil berkata begini, aku bersaksi bahwasanya Isa tidak lebih dari ini. Maksudnya apa? Tidak lebih dari yang ditulis tadi. Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, Rasul Allah. Dia adalah roh suci yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam. Sebatas yang ditulis tadi. Tapi dia menipu, nggak bohong. Itu namanya apa? Tauriyah namanya. Jadi kan dia nanya dulu, menurut kalian Isa itu siapa? Isa itu anak Tuhan. Ya sudah, Isa itu nggak lebih dari ini. Maksudnya apa? Yang di sini, bukan yang kalian ngomongin. Begitu. Itu namanya apa teman-teman? Coba sebut. Tauriyah. Sekali lagi. Tauriyah. Artinya nipu tapi nggak bohong. Contoh, antum nikah lagi, ya kan? Istri antum tanya, kemana? Kok nggak pulang kemarin? Main ke tempat siapa? Keluarga. Oh, dia bilang, oh sudah keluarga. Kenapa nggak ngomong-ngomong? Iya, nggak ngomong, lupa ya sudah. Tapi antum bilang apa? Keluarga. Padahal istri itu, dan istri itu memang keluarga. Tapi antum nggak bilang itu istri yang baru, ya enggak? Nah, itu namanya apa?
Tahu? Gitu loh. Ya. Ibu-ibu menyesatkan di ajaran. Itu namanya apa? Tauriah, yaitu nipu tapi nggak bohong. Itu sama seperti ketika Nabi Ibrahim mau diambil Sarah, mau diambil Sarah Hajar ya, istrinya. Ditanya siapa ini? Dia bilang saudariku. Karena kalau dia bilang istriku, diambil sama raja. Waktu dia hancurkan berhala-berhala, dihancurkan yang kecil-kecil, disisakan yang besar. Ditanya sama raja, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami? Maka Ibrahim bilang, tanya aja sama yang besar. Jangan-jangan yang besar ini yang hancurin. Padahal dia. Tapi dia nggak bilang, oh bukan. Kalau dia bilang bukan saya, berarti dia bohong. Itu tidak. Nah. Dan tauriah ini kata para ulama boleh, tapi jangan sering-sering. Gitu. Nah. Maka Najasyi pun bertauriah. Ya, dia mengatakan Isa tidak lebih dari yang ini. Maksudnya adalah yang tertulis di kertas, tapi bukan seperti yang kalian bilang. Maka akhirnya orang-orang ini nggak jadi kudeta. Mereka gembira pulang meninggalkan raja karena ternyata raja tidak seperti yang didesas-desuskan. Nabi SAW mendengar apa yang terjadi antara Najasyi dengan rakyatnya, tentang perlindungan Najasyi kepada orang-orang Islam yang berangkat ke sana, yang hijrah ke Habasyah, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Nabi juga merasa gembira karena Najasyi ini condong kepada Islam dan keyakinannya terhadap Al-Quran. Maka Najasyi pun diajak oleh Nabi untuk senantiasa tawasul begitu, berteman baik. Sampai nanti akhirnya Nabi SAW di dalam kisah selanjutnya, cuman karena waktu yang sudah tidak memungkinkan kita lanjutkan, Najasyi disurati oleh Nabi agar betul-betul masuk Islam. Ya, lalu kemudian diminta oleh Nabi untuk menikahkan Nabi dengan salah satu muhajirah yang ketika itu suaminya meninggal. Ya, dan ada di kisah di buku ini juga kelanjutan dari paragraf yang tidak kita baca karena keterbatasan waktu. Mungkin ini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.